Halo, selamat datang kembali lagi dalam video saya. Eee, Kali ini kita akan membahas tentang saham PEK lagi ya, yang baru-baru ini, eee, dimulai lagi gejolaknya karena sudah keluar prospektus tentang ini ya, prospektus tentang HMETD ya, hasil dari RUPS kemarin September, 25 September kemarin. Untuk yang pakai Stockbit kalian bisa cek, di sini, di laporan sebelah sini penyampaian prospektus. Ini kalau nggak salah yang ini ya, lampiran. Untuk candlenya sendiri, prospektusnya dirilis di hari kemarin ya, tanggal 15 Oktober 2025, jamnya jam 12:02. Sementara untuk candlenya lagi, untuk candlenya sendiri sudah mengalami kenaikan lumayan signifikan dari tanggal 14 Oktober ya. Entah ini insider atau apapun itu, who knows ya. Oke, lanjut kita buka prospektusnya. Ini sudah aku coba. Oh ya, ini untuk sekilas kita flashback lagi. Total saham beredar terakhir di PEK ya. Ini ada 1,5 miliar 97 juta sekian dengan persentase total pengendali 47,16% dan non pengendalinya ada di 52,84%. Lanjut kita ke ini prospektusnya ya. Informasi penting sehubungan dengan penambahan modal dalam rangka penerbitan HMETD. Di sini saya sudah catat poin-poin yang akan share. Selain itu kalian bisa baca sendiri untuk selengkapnya. Mungkin kalau misalnya aku sendiri ini ya kelewat. Oke, langsung aja di poin pertama, harga tebus berubah ya. Oke, seperti yang kita tahu di video-video saya sebelumnya, saya sudah sempat memaparkan kalkulator soal jumlah saham beredar, terus rasio dan harga ya. Ketika komponen ini sangat berkaitan karena ketika salah satunya berubah, yang lain juga berubah. Di sini kita bisa lihat untuk kemarin hasil RUPS menerbitkan sebanyak-banyaknya 35 miliar lembar saham. Di sini ternyata cuman 32.586 juta sekian lembar saham dengan harga untuk membeli sebanyak 1 OWK dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100. Dan dana yang dihimpun akan menjadi 3,258 triliun. Nah, ini harganya jadi ini ya, jadi berubah ya. Karena tidak 35 miliar lembar saham, dan yang kita kira tadi harganya akan di Rp78 dan rasionya di sekitar 22, itu jadi berubah ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di kalkulator saya yang baru. Ini sudah saya saya perbarui. Kemarin 35 miliar, sekarang ternyata segini. Terus nilai OWK-nya tadinya 2,7 miliar, jadinya juga naik, tambah jadi 3,258 triliun. Nah, untuk itu sesuai prospektus di atas bisa dilihat untuk rasionya pun berubah ya. Jadinya untuk 5 saham lama berhak memperoleh 102 OWK HMETD ya, untuk menembus OWK. Nah, itu sama seperti kalkulator saya di sini. Rasio yang barunya jadi 1:20,4 ya. Itu sama aja, 5:102 sama 1:20,4. Seperti itu. Jadi setiap kalian punya 5 lembar saham, kalian bisa menebus 102 lainnya. Seperti itu ya. Jadi untuk harga tebusnya berubah karena tadi lembar yang dirilis, yang ditawarkan juga jadi berubah. Dan harganya pun juga jadi berubah ya, naik dari perkiraan awal 78 menjadi 100. Terus yang kedua, HMETD sisa. Di sini bisa dibaca lagi, jika OWK tidak seluruhnya diambil, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Jadi untuk pengertian di sini, menurut saya awalnya kan PT Eko Energi Perkasa ini akan menjadi pembeli siaga, which is yang saya pahami adalah setiap semua sisa akan langsung otomatis dibeli oleh PT Eko Energi Perkasa. Nah, ternyata di prospektus ini tidak tepat ya.
kembali lagi ini opini saya. Menurut saya ini jadi berubah karena yang tadinya Eko Energi Perkasa akan menjadi pembeli siaga terhadap keseluruhan sisa, ternyata dia akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli OWK yang ditawarkan ya. Jadi dia akan menebus semua OWK berdasarkan rasio 47,16% saham yang dimiliki. Nah, untuk yang sisanya ini menurut saya akan bisa dijual lagi. Seperti di poin ketiga, akan bisa dijual lagi karena merujuk di jadwal sementara ini itu nanti itu akan terdapat tanggal KUM HMETD di pasar reguler dan negosiasi serta KUM HMETD di pasar tunai ya, di tanggal 28 November dan di tanggal 2 Desember. Nah, menurut saya di kedua tanggal ini itu hak memesan efek terlebih dulunya punya kita nanti sebagai pemegang saham PEK bisa dijual di situ ya, pasar reguler, nego, dan pasar tunai. Maka dari itu perlu dipahami lagi, dibaca berulang-ulang, tanya AI atau mungkin tanya yang lebih mengerti